Kalau menurut hitungan panja, haji khusus itu berapa banyak? Haji khusus seharusnya hitungan panja 19.280. Tapi dalam kepres itu jumlahnya menjadi berapa? Enggak, dalam kepres ya 19.280. Tapi setelah ada perubahan kebijakan Kementerian Agama menjadi 27.680. Jadi ada selisih sekitar 9 sampai 9.000 ya. Artinya gini, biar orang-orang ini yang mempunyai uang yang dari tabungan, jual sawah, ya kan? Mereka yang bakulan, nabung, biar biasa berangkat haji. Tapi kalau kita berikan kepada haji khusus, betapa sakitnya, Mas. Hanya mereka yang punya uang bisa berangkat haji. Jeritan masyarakat seperti itu. 60.000 lah satu kali makan. Ini kalau lihat kemarin tuh makanannya tuh ya tidak sesuai dengan harga, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, rangkaian ibadah haji tahun 2024 telah berakhir dan secara berangsur-angsur para jamaah haji telah kembali ke tanah air. Tentu banyak hal yang menjadi evaluasi dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Untuk ngobrolin hal itu, saya telah bersama dengan Bapak Haji Abdul Wahid. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 8 DPR sekaligus Ketua Panja Haji 2024. Tentu saja banyak pengalaman, catatan, mungkin kritik, masukan kepada penyelenggaraan haji yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu saya akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Wahid. Siap. Kita sudah pernah bertemu di Semarang beberapa waktu yang lalu. Pak Wahid, ya, bisa diceritakan kepada pembaca kita, kepada penonton kita, apa yang Bapak temui di dalam proses rangkaian ibadah jemaah haji tahun 2024 sebagai Ketua Panja, Pak? Silakan, Pak Wahid. Jadi begini ya, saya dipercaya oleh dari 9 fraksi di DPR RI dan dipercaya oleh Partai Gerindra untuk menjadi Wakil Ketua Komisi 8 dan sekaligus menjadi Ketua Panja Haji tahun 2024. Jadi kami bikin rapat panja ini sudah di tahun 2023 mulai bulan November 2023 ya. Dan itu sudah kita bahas dan sudah ada keputusan. Hasil panja itu kami juga mendengar aspirasi dari masyarakat terkait dengan ekonomi yang sekarang lagi lesu kan. Itu banyak jamaah haji kalau ada tambahan yang terlalu besar itu banyak nggak kuat, ya kan. Sehingga kami bersama-sama menghitung dari pertama kita menghitung kuota haji. Kuota haji dulu ya, dibahas ya. Ya, kuota haji itu berapa? Ya, kuota haji untuk Indonesia dapat 221.000. 221.000. Oke. Pak Presiden melakukan kunjungan ke Arab Saudi, ketemu Raja Arab Saudi. Alhamdulillah dapat tambahan karena beliau nyampaikan kalau haji di Indonesia itu daftar tunggunya sampai ada yang 45 tahun. Jadi menjadikan satu perhatian kan itu. Akhirnya Raja Arab Saudi melalui Kementerian Haji memberikan tambahan 20.000. 20.000 kuota tambahan dari 221 ya. Jadi menjadi 241.000. Nah, itu menjadi dasar ya kita untuk membuat panja ya, panja haji. Dan Undang-Undang Haji menyampaikan bahwa di situ dari kuota itu 8% dari 241 itu diperuntukkan untuk haji khusus. Untuk haji khusus ya. Nah, jadi kita hitung berapa biaya haji yang harus kita bahas ini kan gitu kan. Berarti kalau kita ini dapat
dari 241.000 ya, itu kita jamaah haji itu dapat 221.720. 221.000. Ini 92%. 92%. Nah, haji reguler mendapatkan 19.280. 19.280. Nah, untuk haji reguler kan ini kita berikan pembahasan untuk harga dan macam-macam itu urusan para travel kan. Nah, kalau untuk reguler kita bahas di sini. Karena jamaah itu haji sekarang itu daftar tunggunya itu ada 5 juta, Pak. Mereka rata-rata mempunyai tabungan dari 25 juta. Tabungannya rata-rata 25 juta sehingga ya. Haji reguler ya, Pak ya. Jadi dana haji keseluruhan secara nasional itu kurang lebih ada 165 triliun. Jadi nggak kecil ini, besar gitu. Nah, itu dikelola oleh BPKH ya, dikelola BPKH. Ada yang di suku, ada yang diinvestasi di syariah kan itu kan. Tiap tahun ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya sekitar 11 sampai 12 triliun kan itu. Ya. Nah, itu kita hitung berapa yang harus kita berikan kepada mereka jamaah kan itu kan. Dari nilai manfaat itu. Kemarin hitungannya itu sekitar kalau nggak salah 55% atau 60%. Sehingga dasar itu kita buat, terus akhirnya kita menghitung. Menteri itu, Pak Menteri Agama mengajukan anggaran biaya haji tahun 2024. Waktu itu sekitar 97 juta, kan itu kan. Nah, saya akhirnya bongkar di Panja. Di Panja ya, dari usulan 97 ya, kita buat Panja, kita hitung evaluasi dari mulai pesawat terbang, sampai pemondokan, sampai catering, sampai armusna, sampai dan lain-lain macam-macam itu. Pak Mahid, mohon maaf, ini jumlah anggota Panja berapa? Jumlah anggota Panja sekitar 28 orang. 28, oke lanjut Pak, ya. Hitung semua. Nah, itu akhirnya hitung rapat siang malam ya, kita hitung maraton karena kita akan menghadapi pemilu. Jadi kita harus siapkan lebih awal. Iya. Nah, waktu itu putuslah sekitar 93 juta. Putus harga ya. 93 juta ya. 93 juta. 93 juta itu akhirnya berapa nilai nilai manfaat yang harus kita berikan ya kan dari dana mereka yang selama 12 tahun menunggu kan itu kan. Itu dikerjakan dikelola oleh BPKH. Akhirnya mereka dapat jamaah haji sekitar 36 juta. Oh, jadi dari nilai manfaat itu setiap jamaah haji dapat 36 juta. 36 juta. Iya. Nah, jadi 93 dikurangi 36 juta. Nah, ya. Terus jamaah haji kan punya tabungan lagi 25 juta, Pak. Betul. Nah, akhirnya hitung-hitung jamaah haji harus nambahin sekitar 29 sampai 30 juta. 29 juta ya, Pak ya. Itu. Nah, itu kita putuskan lebih awal, Mas. Artinya begini, silakan Garuda untuk mencari pesawat, silakan Kementerian Agama mencari biaya pemondokan, ya, silakan untuk yang lain karena ini udah putus. Nah, jamaah ada kelonggaran waktu, ya, kelonggaran waktu untuk melunasi sampai April itu. Sisa 29 juta toh. Kita kasihkan jamaah karena longgar. Ya maklum lah orang-orang desa itu kan harus jual ayam, jual kambing, ada yang macam-macam kan itu. Itu kita berikan kelonggaran. Alhamdulillah ya mereka terpenuhi, ya kan. Nah itu seperti itu. Enggak taunya ya pada sekitar bulan apa ya? Bulan menghadapi Lebaran, Mas. Ya. Puasa akhir. Ya. Sekitar bulan Februari atau apa ya? Mau Lebaran itu. Saya ditelepon oleh salah satu direktur Kementerian Agama bahwa menyampaikan Pak Wahid, Ketua Panja, ini ada perubahan kuota haji. Maksudnya gimana? Saya katakan.
Nggak begini, ini kan yang tambahan 20.000 itu yang 10.000 untuk haji reguler, yang 10.000 untuk haji khusus. Jadi 20.000 tambahan 50-50 berarti. 50-50. Ya. Nah, saya kan bilang gini, loh, kok bisa begitu? Iya Pak Ketua, karena ini kan kuota haji tambahan itu kan domainnya di Menterian Agama, PMA, Peraturan Menteri Agama. Oh monggo, saya kan gitu kan. Tapi saya nggak ikut-ikutan loh. Jangan itu. Nggak, maksudnya gini, bisa nggak kita lakukan evaluasi rapat lagi? Ya nggak mungkin. Jadi Panja diajak rapat lagi untuk membahas ulang mengenai kuota tambahan itu tadi ya. Saya sampaikan gini Pak. Duh, gini dah. Kok lusuh? Kayak gitu Pak Feby ya. Kalau kami ini kan mau menjelang Lebaran, ya kan? Nggak mungkin Pak. Sebentar lagi sebelum Lebaran kita lakukan ada pemilu, pemilihan legislatif. Ini teman-teman aja lagi berjuang antara jadi dan tidak kan begitu kan? Nah itu nggak mungkin kita. Kalau itu mau lakukan ya habis pemilu nanti reses. Sudah begitu, sudah menjelang haji, ya nggak mungkin Pak. Kalau Bapak mau lakukan itu ya monggo silakan. Tapi kami DPR nggak mau ikut-ikutan. Begitu. Terus teman-teman pimpinan lain, saya kan ada 5 pimpinan, ya, ada 5 pimpinan, sebenarnya dari PAN, dari PKB, dari PDIP dan Golkar sama Gerindra. Saya telepon pimpinan, gimana kok ada seperti ini? Lah menurut Pak Ketua gimana? Saya sih nggak mau Mas. Kalau kita suruh menghitung lagi, dipajak lagi, apa kata dunia? Saya ganti itu. Apalagi di pengurangan jatah reguler. Iya. Kan gitu. Saya nggak mau. Kan itu. Akhirnya berlanjut, Mas. Berlanjut, ya monggo. Nah, artinya sebenarnya Panja sudah lepas tangan itu, tangan. Bukan lagi tanggung jawabnya Panja. Iya, bukan tanggung jawab saya. Karena begini loh ya. Di Panja dibawa ke Raker. Di Raker tuh kekuatan Raker tuh setingkat di Undang-Undang MD3 itu sama dengan undang-undang. Ya. Artinya mitra, siapapun mitranya, kalau Raker itu harus dilakukan, dijalankan. Ya. Apalagi ini kepres. Habis Raker kan dinaikkan jadi kepres, keputusan presiden. Nah, nanti kalau itu bikin Panja lagi, bikin Raker lagi, ngajukan ke kepres lagi, kapan? Kan itu Mas, prosesnya kan begitu, nggak mungkin. Nah itulah yang kami tidak mau. Nah disitulah, terus kan kalau kami harus lakukan Raker kan Panja lagi kan merubah komponen tadi kan, berapa biaya ya. Lah alasan beliau adalah dari Menteri Agama Arab Saudi menghendaki seperti itu. Saya pikir nggak mungkin lah. Menteri Agama itu kasih kuota itu tidak akan mendikte sama kita. Ya, saya pikir begitu. Nah itulah terjadi seperti itu sampai kami monggo kalau silakan. Nah akhirnya situasi seperti ini ya itu akhirnya meledak. Ya kami sempat dituduh sama anggota kalau pimpinan ini katanya main-main. Nggak ada, kita nggak ada main-main, nggak ada. Gitu. Pak Wahid, supaya penonton kita lebih mudah memahami. Kalau menurut hitungan Panja, haji khusus itu berapa banyak? Hitungan Panja. Berapa banyak, Pak? Haji khusus seharusnya hitungan Panja 19.280. 19.250 ya. Tapi dalam kepres itu jumlahnya menjadi berapa? Enggak, dalam kepres ya 19.280. Tapi setelah ada perubahan kebijakan Kementerian Agama menjadi 27.680. Jadi ada selisih sekitar 9 sampai 9.000 ya. Jadi selisih dari 19 ke 28 itu setelah ada perubahan. Lalu selisihnya itu bagaimana? Selisihnya itu untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kalau dinaikkan ini menurut apa yang dipelajari dan ditelusuri Panja. Jadi gini, saya itu Mas, Komisi 8 ya. Teman-teman Komisi 8 ini sepakat bahwa kita mendengar jeritan masyarakat daftar tunggu yang 45 tahun. Membayangkan Mas. Daftar haji muda itu nanti kalau jalankan daftar undiannya dapat, itu sudah tua. Ya kan, 45 tahun bayangkan. Daftar haji
umur 60 tahun, umur 20 tahun, ditambah 45 tahun, jadi berapa? 64 tahun. 64 tahun. Mendengar seperti itu tuh sepakat kalau kami ini bahwa haji tambahan haji ini untuk reguler. Jadi prioritas kepada reguler. Artinya gini, biar orang-orang ini yang mempunyai uang yang dari tabungan, jual sawah, ya kan, mereka yang bakulan, nabung, biar biasa berangkat haji. Tapi kalau kita berikan kepada haji khusus, betapa sakitnya Mas. Hanya mereka yang punya uang bisa berangkat haji. Ya. Gitu loh. Ya. Ini jeritan masyarakat seperti itu. Oke, Pak, menurut Panja hasil penelitian tentu harus cari tahu toh Panja ini kan. Iya. Sebenarnya jarak atau selisih ini kan pasti diberikan kepada travel kan ya. Betul ya, Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Ya Memang kalau yang terima travel, kalau travel siapa lagi? Nah, dari situ pasti kan harganya tentu mahal, Pak ya. Yang dapat manfaat ini selain travel siapa, Pak? Wah, itu saya tidak tahu itu. itu walam ya. Walam urusan sana ya kan. Kami tidak ikut-ikutan ya kan. Monggo lah itu kan. Tinggal masyarakat yang menilai lah. Enggak, Pak. Gitu. Pak Wahid. Sebagai wakil rakyat, apakah kita ini pasrah begitu saja gitu? Ya, monggo lah itu siapa yang menilai walau alam atau perlu kita telusuri atau lembaga pemerintah lain yang perlu menelusuri siapa yang dapat manfaat dari selisih haji khusus ini? Saya kira ini bukan rahasia umum, rahasia lagi ya. Ini sudah rahasia umum. Saya kira mereka sudah banyak yang tahu lah. Jadi itu urusan mereka. Yang penting begini Mas. Saya justru ini menjadi tadi siang sudah menjadikan satu keputusan dalam rapat paripurna adanya pansus. Oh, jadi Panja ada pansus ya? Nah, ini kan minta pansus itu kan hasil temuan teman-teman menjadi tim PAS di Arab Saudi. Dan di sana itu ya dari mulai pelaksanaan Arafah, Musdalifah, Mina, pemondokan, akhirnya catering. Diputuskan untuk membuat pansus. Nah, jadi tujuan kami kemarin menemukan hal-hal yang kurang tepat, jadi menjadi masih pelayanan kurang. Kita ini kan bagaimana haji kok sudah bertahun-tahun seperti ini terus, kan gitu kan. Lebih parah lagi 2023 itu lebih parah lagi kan itu kan. Nah, maksud saya kami dengan teman-teman ini kalau kita evaluasi lewat Panja, lewat Panja atau lewat rapat raker ya, atau lewat RDP ini kurang. Oh, kurang. Karena apa? Haji ini ternyata setelah kita telusuri tidak cukup hanya kita bicara dengan satu menteri agama, lintas kementerian, lintas komisi, ya kan? Jadi kemarin itu tim PAS itu ada komisi 1, ada komisi 5, ada komisi 6, ada komisi 9, ada komisi 8, ada komisi 11. Oh, lintas komisi. Lintas komisi, kemarin tim PAS itu. Masing-masing tim PAS itu memberikan temuan di masyarakat, temuan di sana, dari katakan kesehatan, itu komisi 11, ya kan? Itu, nah ini harus bicara dengan Kementerian Kesehatan kan. Katakan ngomong visa yang kemarin ada visa haji, visa jaroh, visa ini yang kemarin diusir-usir oleh Arab Saudi itu. Ini kan orang kita, tidak bisa kita biarkan. Artinya kita harus bicara kepada Kementerian Menkumham, kita imigrasi, kita undang kan itu. Dengan kuota sama. Tidak cukup dengan Menteri Agama, kita perlu Menteri Luar Negeri. Kita ngomong Sinam, kita paling tidak ngomong masalah catering, kita ngomong masalah perdagangan. Kaitannya yang dimakan di sana itu seharusnya produk Indonesia. Seharusnya gitu ya. Nah, karena kita kan negara agraris Mas, punya beras, punya gula, punya ikan, punya sayur, punya pon-pon kan itu kan. Nah, ini bagaimana kita tuh supaya hasil pertanian kita bisa dimakan oleh jamaah kita 241.000. Bayangkan masih lagi haji kita itu terbesar di dunia 241.000. Umroh Mas, umroh kita tiap tahun 2 juta. 2 juta ya. Bayangkan. Nah ini kalau produk-produk kita bisa
Serap ya. Serap kan luar biasa. Kaitannya dengan penerbangan itu harus kita bicara dengan Komisi 5 ya. Kaitannya kemarin Garuda, ada BUMN, kita Komisi 6 tuh ya. Bagaimana membenahi Garuda yang delay terlalu panjang, macam-macam. Kaitannya dengan kesehatan, kita bicara dengan Menteri Kesehatan. Kita harus bicara Komisi 11 kaitannya dengan biaya haji. Pak Wahid, tadi kan Pak Wahid sudah singgung nih, ya. Tim WAS itu. Boleh nggak diambil ya kesimpulan dari apa-apa yang evaluasi yang telah dilakukan di sana itu temuannya apa aja sih? Nggak usah panjang lebar, Pak. Yang penting-penting aja. Jadi ini, terutama persoalan penerbangan nomor 1 ya. Nah, penerbangan terjadi delay macam-macam kan, terlalu itu jadi masalah. Ya, jadi 1 penerbangan ya, ketaatan jadwal lah ya Pak ya. Jadwal. Yang kedua, kita temuan di sana kaitannya dengan di Arafah, Musdalifah, Mina, terutama di Mina. Apa itu Pak temuannya? Jadi di sana itu kasurnya itu berhimpitan, lebarnya hanya 50 cm, panjangnya 170, itu saja tidurnya tidak bisa selonjor. Ya, teman-teman jamaah haji tidurnya harus nekuk, ya, berjejer kayak pindang katanya. Itu seperti itu. Itu temuannya ya? Temuannya itu. Dan termasuk kamar kecil, ya, kalau dihitung rasio dari jumlah jamaah di situ tidak sesuai, Mas. Kamar kecilnya itu 1 kamar kecil itu bisa antrian, apalagi kalau pagi bisa 100 orang. Bayangkan kalau kita namanya hajat pagi-pagi suruh nunggu 100 orang. Terutama juga ibu-ibu. Pak Wahid, potong sedikit. Sebenarnya itu tanggung jawab siapa, Pak? Untuk menyediakan kamar kecil, air, lalu ukuran mereka istirahat itu siapa tanggung jawab? Jadi gini, Mas. Jadi haji itu kaitannya dengan penerbangan tanggung jawab dari Kementerian Agama sini. Dia bersama Garuda. Ya, betul. Dengan Arab Saudi, dengan Saudi Airlines. Ya, kaitannya dengan pemondokan di Mekah, di Mina, itu kontraknya adalah Kementerian Agama. Ya kan? Terus yang ada di catering juga Kementerian Agama. Yang di Arafah, Mina, Musdalifah itu yang kita kerjasama kita penandatanganan kontrak atau kita dengan Syarikah. Jadi Syarikah itu satu perusahaan yang nangani di Asia Tenggara itu namanya Masyarik. Lah Masyarik itu mengatur dia yang namanya kemah itu milik dia. Di Arafah, Musdalifah, Arafah dan Mina milik dia. Makan urusan dia. Itu bayarnya per jamaah, Mas, 501 real, ya, itu sekitar 22 juta lah, ya. Itu hanya Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, Musdalifah aja itu hanya transit, bukan ada dapat apa-apa itu. Arafah, Mina itu bayar segitu. Nah, itu sudah kejadian tahun 2023 kemarin itu masalah. Saya kemarin tuh sudah negur sama Kementerian Agama lewat Dirjen Haji. Kenapa you pakai Masyarik lagi? Oh, karena tahun 2023 masalah. Masalah termasuk pemondokan, masuk kemah, termasuk kasus Musdalifah dulu. Ya mestinya harus dia itu hanya mabit di situ tengah malam, terus subuh atau tengah malam sudah sampai Mina. Ternyata ini bisnya nggak beres, itu sampai jam 2 siang sampai kelaparan. Ramai kan itu. Jadi sebenarnya harusnya tidak lagi terjadi, itu jadi pengalaman ya. Cateringnya juga gitu, busuk. Nah, kenapa ini dipakai lagi? Saya kan gitu kan. Ini mesti jangan. Kan Syarikah itu kan ada 10 atau 12 perusahaan itu, harusnya pakai yang itu, yang baru. Yang itu jangan harus kasih punishment. Oke, sekarang itu tadi penerbangan, soal pemondokan, maka terus apa lagi? Jadi di Mina itu kemarin tuh kasus yang paling mengerikan, terulang lagi. Ya kan? Mereka itu dapat tempat tidur seperti itu dan tidak cukup kemahnya, Mas. Banyak tidur di luar.
ya kan? Sudah begitu ya, ini di kemarin tuh cuacanya tuh panas itu angka sampai 49 derajat. Kasihan, AC-nya nggak jalan, ya AC kan? nggak jalan juga Nggak ya? jalan, ya kan? Hanya blower, panasnya kayak apa, Ya. kan? Ini yang menjadi catatan-catatan kami, sehingga kami ini dengan catatan itu, catatan kuota, dan masih adalah catatan lagi persoalan catering, ya, yang belum beres juga, ya kan, pemondokan. Akhirnya teman-teman sepakat pada waktu di sana rapat dengan Menteri Agama, pada waktu dipimpin langsung oleh Sekjen Golkar, Pak Ludwig, itu menyampaikan beliau sepakat bikin pansus. Ya, oke. Gitu. Pak, berarti pembentukan pansus itu akan mencari solusi kira-kira gitu ya? Betul. Ya, mencari Betul. solusi. Nah, ini ada tenggat waktunya nggak pansus ini, Pak? Jadi gini, kami memang mendengar aspirasi teman-teman anggota Dewan yang 2019-2024. Ada yang jadi, yang nggak jadi. Ya. Ya kan? Nah, yang tidak jadi juga kepingin menghendaki selama beliau ini masih di bulan sampai September bisa ikut di pansus. Nah, akhirnya memang ini kerja keras kami. Jadi harusnya kelar sebelum masa pelantikan DPR baru dong. Baru, ya. Ya kan 1 Oktober kan? Nah, sehingga kami pansus ini tadi sudah selesai. Kami tinggal rapat internal pembentukan pimpinan pansus. Terus nanti membuat surat kepada pimpinan DPR untuk diizinkan masa reses tanggal 15 besok sudah reses, itu kita bisa melaksanakan rapat pansus. Jadi resesnya nggak dipakai. Nggak dipakai, jadi masih diizinkan untuk bisa rapat pansus dengan memanggil para menteri terkait. Oh, gitu ya. Nah, tujuannya tadi kami tidak ingin bukan tujuan untuk menjatuhkan siapapun ya. Kami itu tujuannya untuk memperbaiki haji ke depan. Ya, memperbaiki haji ke depan jangan sampai terulang lagi, dan kita siapkan lebih lama lagi bicara masalah ini, kita bongkar satu persatu. Biasanya kan kalau kita rapat panja itu kan waktunya pendek, Mas. Hanya tinggal 5 bulan mau haji, kita rapat-rapat lagi. Nah, itu idealnya berapa lama sih, Pak? Yo, kalau perlu ini kita tuntaskan dalam 1 tahun. 1 tahun Kita tuntaskan. Kita Sampai periode nanti DPR yang baru kita harus rapatkan lagi persoalan ini biar tuntas. gitu Kan ya? apalagi kita belum tahu nih, Pak, pemerintahan ke depan itu kan apakah masih dengan Kementerian Agama menangani haji atau Kementerian Agama melakukan tugas untuk agama, haji dilakukan oleh katakan mungkin wakil menteri atau badan haji. Karena Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan namanya tabung haji, ya kan? Apakah ke sana? Nah, kita kan memberikan gambaran haji itu, Mas, tiap tahun itu 20 triliun, Mas, anggarannya. Ya, belum APBN loh. Ini yang punya jamaah. Yang kedua, Kementerian Agama itu punya anggaran 77 triliun. Dari 77 triliun. kalau ini digabungkan tuh terlalu besar. Jadi kita mau seperti negara-negara lain aja yang namanya lembaga haji, ya, yang menangani khusus itu, dan itu akan bisa memanggil para lintas menteri. Pak Wahid, ngomong-ngomong, ada nggak indikasi fraud di sini? Apa? Fraud? Fraud apa tuh? Ya penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, korupsi lah. Gitu. Intinya itu. Kalau saya itu kan gini ya. Indikasi memang Bapak bukan penyidik, tapi ya, kan bisa dirasakan loh, tugas Pak. kami kan membuat anggaran, mengawasi anggaran, membuat undang-undang, pengawasan undang-undang. Ya. Gitu kan. Jadi kalau memang ada pelanggaran di situ, ya kan, ya nanti biar tidak dijalankan, biar penegak hukum yang jalan, ya kan. Kalau soal masalah itu korupsi dan tidak indikasi, wallahu a'lam lah. Itu, Mas. Jadi, aduh, kan susah itu. Mengatakan seperti itu kan susah ya. Jadi saya hanya matur begini aja, memang tugas kami kan itu ada 3 tugas. Ya.
Pak Wahid kalau boleh cerita selama Pak Wahid berada di Komisi 8, ya Wakil Ketua, komunikasi dengan Pak Menteri Agama Yakut ini gimana? Jadi gini, ini terus terang aja. Ya. Jadi Pak Menteri ini, beliau itu latar belakang dari partai politik. Beliau juga pernah jadi DPR di Komisi 6, 5 tahun teman saya di Komisi 6 itu Mas. Ya. Nah, saya amati dari model komunikasi kurang. Kurang. Komunikasi kurang. Jadi bertemu berdiskusi dengan 5 pimpinan itu belum pernah. Ya. Jadi kalau seorang mitra itu seharusnya ya. Saya ini kan sudah 15 tahun jadi DPR. Jadi kadang-kadang ya kita itu perlu ketemu di dalam satu ruangan yang resmi. Kadang-kadang kita ketemu di ruangan yang tidak resmi, ngopi bareng, ya kan? Itu artinya lebih cair ya, lebih mengena itu di saat kita di luar di ngopi bareng itu. Ya, itu seharusnya para menteri seperti itu. Jadi karena mitra Mas, Ya. temunya mitra. Ya, mitra itu kan ya win-win solution ya, bukan win-win loss. Gitu loh. Iya itu Mas. Pak Wahid, Pak Wahid masuk di dalam pansus ini nggak? Masuk. Masuk ya. Ya, masuk. Jadi pansus ini jumlahnya 30. Ya. Jadi PDIP dapat 7 orang, Gerindra dapat 4 orang, Golkar dapat 4 orang, Nasdem 3 orang, PKB 3 orang, terus PKS dapat kalau nggak 3 2 ya, terus PAN 2, PKS 3, PAN 2, P3 1, Nasdem P3 1, betul. Oke, Pak Wahid sebagai anggota pansus ini, apa yang sebenarnya Pak Wahid pribadi ingin perdalam? Sebenarnya yang kejadian-kejadian itu banyak sekali yang kita mau perdalami. Oke. Jadi hal-hal yang tadi diceritakan Pak Wahid itu pengen dicari tahu betul gitu ya? Ya, cari tahu betul. Terus terang gini Mas, di antara kita ngomong masalah hotel ya, atau pemondokan. Ya, pemondokan itu dengan harga seperti itu, dengan jarak jauh seperti itu, ini tujuan kami adalah untuk menuju ke depan supaya efisiensi lebih murah. Oke. Catering itu 17,5%, 2% itu 2 real itu untuk katakan untuk ini kan apa namanya itu bayar pajak ya, pajaknya itu kita 15 real, 15,5 real itu senilai kurang lebih kali 44.350 itu sekitar 60 juta, 60 ribu lah satu kali makan. Ya, ini kalau lihat kemarin tuh makanannya tuh ya tidak sesuai dengan harga, ya kan? Itu. Jadi ya kalau kita bandingkan di restoran di situ kan ya kurang lah. Jadi ini seperti itu. Terus termasuk Arafah, Mina, Musdalifah. Jadi ke depan kami ini begini Mas. Kalau boleh nanti kita akan bicarakan ke depan di dalam pansus dan hasilnya kita berikan pada pemerintah bahwa kita tuh harus punya negosiasi yang kuat, punya bergaining dengan kuat dengan Arab Saudi. Kita bayangkan 241.000 tuh jamaah haji terbesar di dunia loh. Ya. Artinya kita punya uang 165 triliun. Kenapa kita hotel kita tidak sewa 10 tahun, kontrak 10 tahun, bisa untuk haji, bisa untuk umroh. Kita siapin 50% lah untuk haji. Persoalan nanti akan muncul ada efisiensi. Yang kedua, Armusna tadi. Ya, kita harus punya negosiasi kuat tuh dengan Asmuna. Yuk, bisa nggak siapan? Ya, kalau kami kuota dengan 241.000
ya kan? Dengan 92%-nya ada reguler, siapkan tempat yang layak. Harusnya begitu, Mas. Ya. Jadi bergeningnya begitu. Gitu. Dan kalau kontrak 3 tahun, saya kontrak 3 tahun, berapa? Itu seperti itu. Itu di antaranya Garuda, sama. Garuda kita siapkan kalau perlu, ya. Jangan sampai ini kan, ya Garuda kan akhirnya dia pesawat sewa ya. Kalau dia kita siapin dengan kontrak panjang kan, lain kan lebih murah. Ya. Garuda tuh 33 juta loh, Mas. Apa 2 kali itu hitungannya dia 4 kali loh. 4 kali loh. 4 kali. Pak Wahid, berarti nanti pansus ini akan manggilin vendor-vendor itu juga? Kami belum. Vendor catering, vendor untuk nangani di tenda. Jadi pertama gini, Mas. Pertama kami akan panggil Kementerian Agama. Ya kan? Kami akan panggil juga Kementerian Menkumham kaitan dengan visa, terkait kayak gitu migrasi, ya kan, Mas. Kita akan panggil Menteri Perdagangan, Menteri Kesehatan, Kesehatan, ya. Bisa nggak kita siapkan untuk ke depan lebih baik kan gitu. Dan nanti juga kami juga perlu ke sana, Mas. Kita perlu ke Arab Saudi, ya kan? Untuk bertemu dengan tadi kan ada Syarikah, ya kan? Masarik, ya kan? Yang itu kita nanti perlu kita perdalam di sana, gitu loh. Ya. Itu seperti itu. Tanya sebenarnya anggarannya sama yang diterima mereka sama nggak gitu? Iya. Pastilah itu pasti urusan itu sampai ke sana, Mas. Ya. Baik Pak Wahid, terima kasih. Terima kasih atas Mas. informasinya ya, luar biasa. Terima kasih. Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Pak Haji Abdul Wahid, kali lagi adalah Ketua Panja Haji 2024 sekaligus anggota Pansus Haji. Ya kan? Moga-moga Pansus ini menghasilkan temuan rekomendasi yang baik untuk pelaksanaan haji di tahun-tahun ke depan. Ya, supaya hal-hal yang negatif di masa-masa sebelumnya kita bisa tanggulangi di masa-masa depan. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Mas. Selamat bertugas ya. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.